Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya untuk belajar materi IPA. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi lapisan bumi, yaitu bab kelima dari semester 2 kelas 1 ini. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya sarankan kalian untuk mengikuti video belajar ini hingga selesai, sebab nanti di bawah akan ada beberapa pertanyaan terkait materi ini. Jadi untuk menunjukkan apakah kalian benar-benar perhatikan atau tidak, akan ada soal-soal berupa materi tentang lapisan bumi. Nah, sebelumnya saya kasih kesempatan kalian untuk mengambil buku catatan ya. Tetap karena kita belajar, maka perlu catatan untuk mencatat ya. Nah, kita lanjut. Lapisan bumi. Sebenarnya apa sih lapisan bumi itu? Sebelum kita menggali lebih dalam terkait lapisan bumi, kita mengetahui bahwasanya bumi itu berbentuk bulat. Kita diajarkan oleh guru kita diajarkan pula oleh para ilmuwan-ilmuwan, para peneliti. Mereka mengatakan bahwa bumi bentuknya itu adalah bulat. Dulu Aristoteles dia uh, merupakan orang pertama yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, dan dia membuktikannya dengan cara melakukan perjalanan jauh. Jadi dia itu dulu berlayar dari titik awal, katakanlah titik ini, satu arah, berlayar selama berbulan-bulan, dan ternyata setelah beberapa bulan dia berlayar, dia kembali ke titik semula. Dari situ dia berasumsi bahwa bumi itu bentuknya adalah bulat. Tentunya masyarakat saat itu tidak ada yang percaya. Masa sih bumi itu bentuknya bulat, jelas-jelas lapangnya datar seperti ini kan ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ternyata ucapan Aristoteles pun benar. Sekarang membuktikan bahwa bumi itu bulat bisa dilakukan dengan menggunakan teleskop Hubble. Teleskop Hubble itu adalah teleskop yang diterbangkan ke luar angkasa. Kemudian teleskop itu merekam keadaan permukaan bumi. Dari situlah kita tahu bahwa bumi itu bentuknya adalah bulat. Nah, di dalam bumi sendiri itu bentuknya berlapis-lapis. Ada lapisan yang menyusun permukaan dalam bumi, ada lapisan yang menyusun permukaan luar bumi. Nah, permukaan luar bumi ini di ketinggian di atas permukaan bumi. Ada lapisan troposfer, ada stratosfer, ada mesosfer, ada termosfer, dan juga ada eksosfer. Nah, pada lapisan permukaan atas bumi itu tersusun atas gas atau yang nantinya kita sebut sebagai atmosfer. Di atmosfer itu berasal dari kata atmo dan sphere, yang berarti atmo adalah gas, sedangkan sphere itu adalah kumpulan yang menyelubungi bumi. Jadi atmosfer itu adalah kumpulan gas-gas yang menyelubungi permukaan bumi, itu adalah atmosfer. Nah, kemudian kita belajar juga tentang lapisan dalam bumi. Di sini ada lapisan terluar bumi atau yang kita kenal sebagai kerak bumi. Lapisan luar bumi, kerak bumi. Kerak bumi itu tersusun atas benua dan juga samudera. Ada lapisan mantel bumi. Mantel bumi itu ini, kalau kalian menggali lebih dalam lagi, kalian akan menemukan mantel bumi yang lokasinya di kedalaman sekitar 12 km di dalam permukaan bumi. Nah, di lapisan yang lebih dalam lagi, di sini ada inti luar bumi. Dan lebih dalam lagi, di sini ada inti dalam bumi. Inti luar dan inti dalam. Nah, secara umum lapisan bumi ya tersusun atas 4 itu: kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan juga inti dalam. Gitu ya. Jadi kalian perhatikan tentang itu, tentang kerak bumi,
mantel bumi, inti luar, dan juga inti dalam. Kerak bumi dia memiliki ketebalan sekitar 12 km. Jadi kalau kalian menggali kerak bumi hingga kedalaman, menggali bumi hingga kedalaman 12 km, kalian akan menggali terus. Nah, kemudian setelah 12 km, kalian akan menemukan mantel bumi. Nah, tebal mantel bumi sendiri yaitu ini 2.900 km atau sekitar 3.000 km ya. 3.000 km itu kalau perjalanan ya kira-kira dari Jakarta ke Surabaya 3 kali lipatnya, yaitu 3.000 km. Kemudian lapisan yang lebih dalam lagi itu ini inti luar bumi yang memiliki ketebalan sekitar 2.000 km. 2.000 km, dan juga inti dalam bumi yang memiliki ketebalan sekitar 1.400 km. Itu untuk pengenalan awal tentang lapisan bumi ya. Nah, ini adalah beberapa gambar-gambar yang menyusun lapisan bumi paling luar. Bukan udara ya, tetapi kerak bumi ya. Kerak bumi. Jadi di dalam kerak bumi itu ada berbagai macam jenis logam, berbagai macam jenis batuan, berbagai macam jenis mineral-mineral yang ada. Nah, ini ada foto penampakan penambangan Freeport atau penambangan emas yang ada di Papua. Jadi emas ini kalau kalian main ke Papua, kalian bisa menemukan emas setelah kalian menggali hingga kedalaman 1000 km. Nah, ini adalah permukaan, bukan. Ini adalah ekosistem laut ya. Ekosistem laut di sini ada terumbu karang, ada ikan-ikan kecil dan juga ada ikan besar. Nah, ini juga penyusun lapisan terluar bumi yang kita kenal sebagai kerak bumi. Ya, kerak bumi. Ingat, kerak bumi itu tersusun atas batuan berupa benua dan juga lautan samudra untuk penyusun kerak bumi. Nah, gambar paling kiri pojok atas ini merupakan penampakan drill atau galian minyak bumi. Galian minyak bumi. Jadi kalau kalian main ke Sudan, main ke Abu Dhabi, main ke Arab, di sana kalian banyak menemukan traktor-traktor semacam ini. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk menggali kedalaman bumi. Jadi bumi itu dibor hingga kedalaman sekitar 500 meter hingga 2000 meter, dan di dalam bumi itu terdapat minyak dan gas. Setelah itu di sini ada pompanya kan, ada pompa yang menyerap air, yang menyedot airnya, sehingga air itu akan terpompa ke atas dan diperolehlah minyak dan gas. Kemudian minyak dan gas itu didistribusikan ke seluruh penjuru dunia menjadi pertalite, bensin, solar, dan lain sebagainya. Nah, ada pula Gunung Everest. Ini Gunung Everest itu memiliki ketinggian sekitar 8.000 meter di atas permukaan laut. Kalau kalian main ke Nepal, kalian akan menemukan dataran tinggi yang terselubung oleh es yang kita kenal sebagai Gunung Everest. Ini adalah penampakan Danau Toba ya, Danau Toba. Dan Toba itu dulu dibentuk karena adanya gunung meletus. Kemudian gunung meletus, ketika meletus dia itu membentuk cekungan, dan cekungan itu ketika diisi air jadilah Danau Toba. Nah, untuk gambar ke-6 pojok kanan bawah ini merupakan gambar hutan Amazon yang ada di Amerika dan Brasil. Ini sungai Amazon dan ini adalah hutan Amazon. Hutan yang katanya paling lebat pohon-pohonnya dan paling angker katanya. Oke, lanjut. Nah, ini masih pembahasan mengenai kerak bumi. Ingat, kerak bumi itu adalah lapisan paling luar bumi. Di lapisan paling luar di sana ada benua, ada pula samudra. Dan di benua itu banyak batuan-batuannya. Nah, di
dalam kerak bumi sendiri, batuan sendiri itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu batuan beku, nanti ada pula batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Itu ada 3 ya, batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Nah, yang ada di hadapan kalian ini adalah contoh batuan beku. Batuan beku itu apa? Batuan beku itu adalah batuan yang membeku. Batuan beku berasal dari magma yang membeku. Jadi di dalam perut bumi itu kan sangat panas ya. Dalam perut bumi sangat panas, dan di situ juga banyak batuan-batuan yang meleleh, mencair karena kepanasannya itu sampai 3000 derajat Celcius. Itu kan titik di mana batu akan meleleh atau mencair. Nah, setelah terjadi gunung meletus, magma keluar. Dan begitu sampai di permukaan, karena suhu di permukaan itu sangat dingin, akhirnya batu magma pun akan membeku. Dan magma yang membeku itu membentuklah batuan-batuan yang selanjutnya kita sebut sebagai batuan beku. Ini adalah penampakan batu yang membeku, dan ini adalah penampakan batu magma yang sudah menjadi batu yang membeku. Sementara ini adalah penampakan batu yang masih menjadi magma lava saking panasnya itu. Jadi itu ketika bumi itu meletus, dia mengeluarkan zat-zat alamnya, zat-zat alam yang berisi mineral-mineral, logam, dan batuan. Dan salah satunya, beberapa yang dikeluarkan yaitu ada batu basalt, batu riolit, batu gabbro, dan batu granit. Catat gitu. 4 batu itu kalian catat, ya. Nah, di dalam kerak bumi sendiri, batuan beku itu diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu intrusive rock dan juga extrusive rock. Intrusive rock itu adalah batuan yang masih ada di dalam bumi. Sedangkan extrusive rock itu ada di luar bumi. Jadi magma itu, gunung-gunung kalau dia meletus, magmanya itu kan dikeluarkan melalui pori-pori. Nah, di sela-sela lapisan-lapisan ini, pori-pori juga dia itu tidak semuanya dikeluarkan, tetapi ada yang masuk ke sela-sela permukaan, sela-sela pori-pori bumi, atau kita kenal sebagai pori-pori bumi. Nah, magma yang membeku di sini itulah yang disebut sebagai intrusive rock atau batuan beku yang ada di dalam bumi. Sedangkan magma yang keluar ke bumi, kemudian magma itu membeku, membentuk batu, batunya itu yang disebut sebagai extrusive rock atau batu yang ada di luar bumi, yang terdiri atas ini. Nah, basalt, riolit, gabbro, granit. Sementara Phenocryst ini merupakan batu yang terbentuk di porfiri bumi atau pori-pori bumi. Itu terkait batuan beku. Selanjutnya batuan sedimen. Nah, batuan sedimen itu apa? Batuan sedimen itu terbentuk karena batu yang mengendap, batu yang menjadi satu. Contoh ini ada animasi gambar batu yang mengendap. Awalnya batu itu dibawa oleh air kan, dibawa oleh air. Lama-kelamaan air sungai akan mengumpulkan batu. Nah, batu yang terkumpul kemudian mengendap, disitulah batu membentuk batuan yang disebut sebagai batuan sedimen. Nah, ini adalah contoh pemandangan nyatanya yang ada di dalam gambar sungai, ya. Jadi batuan-batuan di sini terus disebut sebagai batuan sedimen, dan prosesnya lama ini, prosesnya sampai ratusan tahun, bahkan ribuan, puluhan ribu tahun. Jadi nggak instan prosesnya. Nah, batuan sedimen itu biasanya terjadi dengan beberapa cara. Yang pertama dengan erosi. Erosi
abrasi ya, pengikisan tanah oleh air, oleh angin, itu nanti akan mengumpulkan batu, dan batu yang dikumpulkan akan mengendap dan terbentuklah batuan sedimen. Yang kedua itu karena ada deposisi. Deposisi ini pengendapan batuan yang biasanya dilakukan oleh aktivitas manusia. Manusia yang mengumpulkan batu, kemudian batu itu mengendap sehingga jadilah batuan sedimen. Kemudian ada cementatious atau lithification. Nah, ini batu yang diolah oleh manusia. Batu semen yang dijadikan bangunan itu juga disebut sebagai batuan sedimen. Kemudian lanjut batu metamorf. Nah, yang ketiga adalah batu metamorf. Batu metamorf itu apa? Batu metamorf itu adalah batu yang terbentuk setelah batu itu mengalami perubahan kimia dan juga perubahan fisika. Jadi awalnya itu kan ya dari gunung meletus mengeluarkan magma itu kemudian membeku, maka terbentuklah batuan beku. Nah, batuan beku itu terkikis oleh erosi dan abrasi oleh aktivitas manusia, oleh para pengepul batu. Kemudian batu yang terendap itu akan membentuk batuan sedimen atau sedimentary rock. Nah, karena adanya perubahan panas dan juga tekanan yang ekstrim di permukaan bumi, batu sedimentary itu akan mengalami perubahan yang selanjutnya kita sebut sebagai batu metamorf atau metamorphic rock ya, batu metamorf. Rock itu batu, metamorphic itu adalah metamorf ya. Jadi itu batu metamorf. Batu metamorf itu ada apa saja? Itu ada batuan basalt, batuan sekis, flit, gneiss, marmer, ilmenite, quartzite ya, dan batuan bala dan batu bala lando. Ada berbagai macam batuan. Jadi itu lapisan bumi ya, pada kerak bumi, batuan-batuan yang ada di kerak bumi, dan lapisan bagian bawah bumi. Bagian bawahnya kerak bumi yaitu adalah mantel bumi. Mantel bumi ini memiliki ketebalan 3.488 km. Jadi kalau kalian menggali sejauh 3.888 km, berarti kalian menggali di lapisan mantel bumi. Dan tentunya panas kalau kalian menggali sana, ya hangus kalian ya, gosong jadinya. Ini karena di sini batuan yang mencair karena panasnya. Banyak mengandung mineral dan ferromagnesium. Jadi campuran antara besi dan juga magnesium di dalam mantel bumi ini terdapat banyak besi dan juga magnesium yang menjadi komponen utama penyusun bumi. Ada upper mantle, mantel bagian luar, dan juga ada lower mantle, mantel bumi bagian dalam, di mana besi dan nikel itu terkumpul di lower mantle. Itu adalah mantel bumi. Nah, lebih dalam lagi, sebentar. Mantel bumi itu memiliki suhu 2000 derajat Celcius hingga 2200 derajat Celcius. Kira-kira kalau besi di situ ya pastinya bakal meleleh. Besi meleleh, apalagi kita kaca juga meleleh. Logam-logam aluminium juga bakal meleleh. Tetapi mereka berubah menjadi satu. Oke, itu bagian mantel bumi. Lebih dalam lagi yaitu adalah inti bumi. Nah, kalau kalian menyelam hingga kedalaman 5.140 hingga 6.371 km, berarti kalian ada di kedalaman inti bumi. Ada inti luar yang dalamnya 2.883 di bawah permukaan bumi hingga 5.140. Di inti luar ya, kalau kita lihat di sini inti luar itu suhunya sekitar 3.000 derajat Celcius. Sangat panas. Lalu ada inti dalam itu suhunya sekitar 6.000 derajat
Celcius dan tentunya sangat panas. Jadi itu tentang lapisan bagian dalam bumi. Ada 4: kerak bumi, ada mantel bumi, ada inti luar, dan juga ada inti dalam. Itu yang perlu kalian perhatikan, ya. Nah, untuk sementara sekian dulu pembelajaran tentang lapisan bumi. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai atmosfer bumi atau inti bagian luar. Jadi saya harap kalian juga baca-baca lagi di LKS juga ada sebagian, juga kalian manfaatkan teknologi di internet, ada banyak sekali, ada video pembelajaran, ada video animasi yang tentunya membuat belajar kalian menjadi tidak bosan. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan latihan-latihan soal di bawah ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.